Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Firin Rashid dari kelas PGSD 3C NIM 2019 015111. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah jangkauan atau rentang data, yang kedua kuartil, yang ketiga ragam dan simpangan baku. Memasuki materi yang pertama, yaitu adalah jangkauan. Sesuai dengan namanya, jangkauan itu mencakup data terbesar dan data terkecil. Jangkauan digunakan untuk menghitung selisih nilai tertinggi dan nilai terkecil dalam kelompok data tersebut. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk menghitung jangkauan adalah X max min X min. Memasuki perhitungan jangkauan. Yang pertama, perhitungan jangkauan untuk data tunggal. Perhatikan data tersebut ada 65, 80, 75 sampai 75. Untuk menghitung rentang data, cara menentukan rentang adalah yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Berdasarkan tabel di atas, data terbesar yaitu adalah X max 85 dan data terkecil X min 45. Jadi rentang data X max min X min sama dengan 85 dikurangi 45 sama dengan 40. Memasuki perhitungan jangkauan untuk data kelompok. Diketahui data kelompok sebagai berikut, bisa diperhatikan pada tabel. Untuk cara yang pertama, bisa menggunakan nilai tengah kelas pertama dan nilai tengah kelas terakhir. Untuk cara kedua, menggunakan tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas terakhir. Untuk cara pertama, nilai tengah kelas pertama yaitu adalah 30 plus 34 dibagi 2 sama dengan 32. Nilai tengah kelas terakhir 60 plus 64 dibagi 2 sama dengan 62. Maka jangkauan atau rentang data 62 min 32 sama dengan 30. Untuk cara kedua, tepi bawah kelas pertama 30 min 0,5 sama dengan 29,5. Tepi atas kelas terakhir 64 dibagi 0,5 sama dengan 64,5. Maka jangkauan rentang data 64,5 min 29,5 sama dengan 35. Dari dua cara tersebut hasilnya berbeda, tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran perkiraan rentang atau sekumpulan data tersebut di atas. Memasuki materi yang kedua, yaitu adalah kuartil. Kuartil adalah data yang membagi sampel yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil bawah dengan sebutan Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Untuk perhitungan kuartil, yang pertama kuartil bentuk data tunggal dengan rumus Q1 1/4 N plus 1, Q2 1/2 N plus 1, dan Q3 3/4 N plus 1. Untuk perhitungan kuartil dengan data tunggal seperti yang di bawah ini. Contoh soal, diketahui data ada 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Untuk langkah yang pertama, urutkan data 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, dan 90. Untuk perhitungannya, yang pertama kuartil 1 dengan rumus 1/4 N plus 1 sama dengan 1/4 9 plus 1 sama dengan 2,5. Berarti
kuartil 1 terletak pada posisi 2,5, sehingga K1 kuartil 1 sama dengan data kedua plus 0,5 dalam kurung data ketiga dikurangi data kedua sama dengan 40 plus 0,5 dikalikan 45 min 40 sama dengan 42,5. Untuk mencari kuartil 2 dengan rumus setengah N plus 1 sama dengan 5, berarti terletak pada posisi 5, sehingga K2 sama dengan 65. Untuk kuartil ketiga dengan rumus 3/4 dikalikan N plus 1 sama dengan 7,5, sehingga K3 sama dengan data ke-7 plus 0,5 data ke-8 dikurangi data ke-7 sama dengan 75. Bisa kita lihat bahwa untuk mencari kuartil, apabila hasilnya untuk mencari yang pertama yaitu adalah koma atau posisi kuartil, bisa menggunakan rumus data ke N plus 0,5 dalam kurung data N plus 1 min data N. Untuk perhitungan kuartil data kelompok dengan Q1 BB plus P 1/4 min F-kum per F, dengan Q2 BB plus P 1/2 N F-kum min F-kum per F, Q3 BB plus P 3/4 N min F-kum per F. Perhitungan kuartil dengan bentuk data kelompok. Diperhatikan untuk data kelompok yang ada di samping tulisan ini. Untuk langkah yang pertama yaitu adalah mencari kelas interval kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk kuartil 1 dengan rumus 1/4 N plus 1 sama dengan 17. Untuk Q2 dengan rumus 1/2 N plus 1 sama dengan 35. Untuk Q3 3/4 N plus 1 sama dengan 52,2. Yang langkah kedua mencari batas bawah kuartil atau BB. Untuk mencari BB yaitu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Untuk batas bawah kuartil 1 sama dengan 69,5, batas bawah Q2 74,5, dan untuk batas bawah Q3 sama dengan 79,5. Langkah yang ketiga, panjang kelas bisa diperhatikan ada 5. Untuk langkah yang keempat, frekuensi kelas kuartil atau F. Untuk frekuensi kuartil yang pertama ada 15 dan F-Q2 ada 20 dan F3 ada 16. Untuk langkah yang kelima, frekuensi kumulatif bawah kelas kuartil F-kum. F-kum Q1 ada 8 dengan cara 6 plus 2. Untuk F-kum Q2 sama dengan 23 dengan cara 15 plus 6 plus 2. Untuk F-kum Q3 adalah 43 dengan cara 20 plus 15 plus 6 plus 2. Untuk hasil akhir dari perhitungan kuartil data kelompok bisa dilihat. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang telah kita hitung dalam perhitungan tadi, yang 1 sampai 5 bisa dimasukkan dalam rumus dengan Q1
dengan catatan dengan Q1 1/4, Q2 1/2, dan Q3 3/4. Kemudian untuk materi yang ketiga membahas tentang ragam atau variansi dan simpangan baku. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok atau homogenitas kelompok. Ragam atau variansi untuk data populasi diberi simbol seperti itu. Ragam atau variansi untuk sampel diberi simbol S2. Simpangan baku untuk data sampel didefinisikan sebagai akar kuadrat dari variansi. Kemudian untuk ragam atau variansi dan simpangan baku data tunggal. Untuk ragam atau variansi pada data sampel dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma xi min x bar kuadrat per n min 1. Untuk simpangan bakunya S sama dengan akar S kuadrat. Untuk data populasi, variansi data populasi dengan rumus sigma xi min x bar kuadrat per n. Untuk simpangan baku data populasi sama dengan rumusnya akar dari variansi data populasi. Untuk ragam variansi dan simpangan baku data tunggal, untuk contoh soalnya, tentukan variansi dan simpangan baku data sampel berikut. Ada 6, 9, 8, 4, 3. Untuk penyelesaiannya, kita mencari X bar dulu. Untuk rumusnya X bar X1 per N sama dengan 6 plus 9 plus 8 plus 4 plus 3 per 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Kemudian kita mencari ragam dengan rumus S kuadrat sama dengan X bar XI min X bar pangkat 2 sama per N min 1 sama dengan 6 min 6 kuadrat plus 9 min 6 kuadrat plus 8 min 6 kuadrat plus 4 min 6 kuadrat plus 3 min 6 kuadrat per 4 sama dengan 6,5. Kemudian simpangan bakunya S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 6,5 sama dengan 2,66. Berikutnya ragam atau variansi dan simpangan baku untuk data kelompok dengan rumus S kuadrat sama dengan X bar Fi X kali Xi min X bar kuadrat per N. Kemudian S nya sama dengan akar S kuadrat dengan keterangan S kuadrat sama dengan variansi, S nya simpangan baku, N nya banyak data, dan Fi frekuensi. Untuk ragam variansi dan simpangan baku data kelompok, contoh soalnya seperti berikut ini. Tentukan variansi dan simpangan baku dari data berikut. Nilai statistika mahasiswa matematika kelas ke-I dengan interval 36 sampai 43 ada 5, 44 sampai 51 ada 4, dan seterusnya sampai 84 sampai 91 ada 1. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, maka dibuat tabel seperti berikut ini. Yang pertama, interval 36 sampai 43 dengan frekuensi 5. Kita kemudian mencari titik tengahnya. Ada 39,5. Kemudian Fi kali Xi 5 kali 39,5 sama dengan 197,5. Kemudian kita mencari Xi min X bar pangkat 2. Ada 568,35. Kemudian
kita mencari FI kali XI min X bar kuadrat. Ada 2841,74. Ya, untuk mencari FI kali XI min X bar kuadrat, yang pertama kita mencari titik tengahnya, kemudian kita mengkalikan frekuensi dan titik tengahnya FI kali XI, dan kemudian kita mencari XI min X bar kuadrat. Setelah kita mencari semua, kita menjumlahkan frekuensi, menjumlahkan FI kali XI, dan menjumlahkan FI kali XI min X bar kuadrat. Dengan frekuensi ada 50, FI kali XI ada 3167, dan FI kali XI min X bar kuadrat ada 7230,72. Untuk pencarian hasil akhirnya, kita menghitung X barnya dulu dengan rumus sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 3167 dibagi 50 ada 63,34. Kemudian kita menentukan ragam dengan rumus S2 sama dengan S kuadrat sama dengan sigma FI kali XI min X bar kuadrat per sigma FI sama dengan 7230,72 per 50 ada 144,61. Kemudian mencari S nya dengan cara akar S kuadrat sama dengan akar 144,61. Kemudian untuk selanjutnya ada latihan soal. Ada 3 soal. Yang pertama jangkauan. Hitunglah jangkauan atau rentang data berdasarkan data kelompok di atas. Kemudian untuk latihan soal yang kedua tentang kuartil. Tentukan Q1 dan Q3 data berikut 5, 2, 10, 8, 14, 11, 17, 20. Untuk yang ketiga ada tentang ragam dan simpangan baku. Tentukan variansi atau ragam dan simpangan baku dari data berikut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Selamat menempuh UAS tanggal 20 Desember 2020. Salam dan bahagia.